Banyak orang melihatku sekarang dan berkata, "Aku beruntung." Mereka melihat jas mahal ini, gedung tinggi itu, dan penghargaan di lemari. Tapi kamera ini tidak pernah merekam keringat dingin di punggungku 5 tahun lalu. Lensa ini tidak menangkap momen ketika aku berdiri di pinggir jurang, di mana satu tanda tangan bisa menyelamatkan hartaku, tapi membunuh harga diriku. Sebelum kalian bertanya bagaimana cara menjadi sukses, tanyakan dulu, seberapa siap kalian untuk berkata tidak di saat paling sulit. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal. CEO Nusantara Tech, Bapak Arya. Selamat malam Pak Arya. Oke, selamat malam juga Mbak Sarah. Bapak Arya, seperti yang kita tahu, belakangan ini perusahaan Bapak dinobatkan sebagai Most Trusted Company. Tapi kita tahu, 5 tahun ke belakang, Bapak Arya hampir saja bangkrut karena skandal fitnah itu. Bagaimana cara Bapak membalikan kondisi saat itu? Saat itu saya sebenarnya sudah kalah Mbak. Terus secara logika juga, saya sebenarnya sudah mati secara skakmat. Iya Pak, kami mohon maaf Pak, berita itu tidak benar. Uang Bapak aman. Halo? Halo Pak? Pak Arya, klien minta refund semua. Mereka percaya berita di medsos kalau kita pakai bahan palsu. Pak Arya, gawat Pak. Di depan lobi, sekarang ada wartawan infotainment dari media massa. Security kita kewalahan nahan pagar. Hah? Wartawan? Mereka tahu dari mana alamat ini? Ada yang bocorin alamat kantor kita, Pak, di forum online. Mereka teriak-teriak minta klarifikasi soal isu bahan palsu. Saya harus jawab apa, Pak? Kalau saya diem, mereka bikin berita miring. Gue dituduh nipu sama vendor Ar. Padahal itu cuma penipuan dari mereka aja. Nama gue hancur. Tenang dulu. Budi, gimana suka gudang? Disegel, ada laporan ke polisi kalau barang kita itu ilegal. Pasti ini kerjaan Sirian. Kita nggak bisa jualan, Ar. Cash flow kita 0 bulan ini. Gaji karyawan tinggal 3 hari lagi, Ar. Kalau kita nggak ada suntikan dana, kita bubar. Bubar. Selamat datang Pak Arya. Selamat datang, Pak Rian. Selamat datang Pak Arya. Sayang banget ya, Ar. Sebenarnya ide bisnis lu tuh bagus. Sayangnya lu itu terlalu naif. Ini tawaran terakhir dari kami Pak Arya. Pak Aryan bisa mengakuisisi perusahaan Bapak dan utang Bapak akan dijamin lunas dan karyawan Bapak tidak akan di PHK ataupun kehilangan pekerjaannya. Besarnya apa ya? Simpel aja, Ar. Besok lu ada jadwal pitching sama investor Pak Surya kan? Lu tinggal pakai aja data ini. Angkanya udah gue poles. Bilang aja perusahaan kita profit 200%. Pak Surya cariin dana, utang lu lunas, perusahaan lu aman. Setelah itu lu gabung di bawah gua. Gak bisa. Ini data palsu kan? Ini penipuan. Bisnis ini namanya survival area.
Bisnis itu perang. Nggak ada yang peduli gimana caranya. Orang-orang cuma peduli gimana endingnya. Pilihannya cuma dua. Lu mau jadi pahlawan miskin atau pecundang kaya? Pikirin nasib karyawan lu, Maya, Budi, staf-staf lu lainnya. Pikirin itu, Ar. Waktu Bapak cuma sampai besok pagi. Ini kopinya Pak, biar agak tenang. Makasih, Cid. Gimana situasi di luar? Mohon maaf Pak, saya harus menunjukkan ini. Fitnah tentang perusahaan kami sudah menyebar kemana-mana Pak. Lihat segmen grafik ini, 90% negatif. Di grup WhatsApp ibu-ibu pun, broadcast hoax soal isu produk kita yang beracun sudah viral Pak. Reputasi tentang perusahaan kita hancur dalam 24 jam. Saya permisi ke belakang dulu ya Pak. Makan dulu bos, ini ada makanan. Makan dulu sama tamunya. Bud, bentar. Ada berita apa bos? Kayaknya Gebal ambil tawaran Rian. Maksud lo? Lo mau ngepalsuin data buat Pak Surya? Ya gimana, Lin? Gue udah gak punya pilihan. Dinda butuh gaji buat ibunya sakit. Maya juga butuh nama baiknya buat balik. Kalau gua tanda ini sekarang, Rian bakal kasih duit kita dan nama kita bisa baik lagi. Terus perusahaan ini mau jadi apa? Perusahaan penipu? Kita udah bangun perusahaan ini dari awal untuk melawan praktek kotor kayak punya Sirian itu. Kalau lu tanda tangan, sama aja lu sama dia. Tapi kita udah bangkrut, Lin. Ar, gue ikut lo dari nol karena gue percaya sama karakter lo, bukan sama duit lo. Kalau lo jual integritas lo malam ini, besok gue keluar, walaupun gue harus ngamen. Silahkan, saya hanya punya satu dana untuk satu perusahaan hari ini. Siapa duluan? Kami duluan Pak. Seperti yang Bapak lihat di grafik ini, perusahaan kami bulan ini mengalami keuntungan 300%. Sedangkan kompetitor kami sedang mengalami masalah hukum. Sehingga apabila Bapak berinvestasi kepada kami, dijamin 100% aman. Angka yang
giliran kamu Arya. Maaf Pak Surya, data yang kemarin lihat kasih ke saya, mungkin itu benar secara angka dari kertas. Tapi, hari ini saya tidak membawa grafik keuntungannya. Ini laporan asli kami bulan ini, Pak. Bulan ini kami sangat rugi besar. Gudang kami disegel, kami diserang kampanye hitam, saldo kami juga minus. Secara finansial, kami rugi sangat besar. Kamu datang minta uang saya dengan membawa laporan kerugian. Saya di sini datang membawa kejujuran, Pak. Saya bisa saja memasukkan angka seperti tawaran komputer saya agar Bapak senang. Tapi pondasi bisnis kami adalah kepercayaan, Pak. Kami mungkin rugi uang sekarang, tapi sistem kami solid, tim kami jujur, dan produk kami asli. Jika Bapak berinvestasi pada kami, saya pastikan Bapak berinvestasi pada orang-orang yang tidak akan pernah menusuk Bapak dari belakang. Romantis sekali. Pak Surya itu pembisnis Arya, bukan dinas sosial. Mana ada pembisnis mau investasi ke kapal karam. Rian, saya sudah kirim auditor independen ke gudang kamu tadi pagi, diam-diam. Angka 300% itu fiktif, barangmu kosong, kamu manipulasi stok. Dan Arya, auditor saya juga cek gudang kamu, memang disegel, tapi barangnya ada dan kualitasnya premium. Saya tidak cari angka cantik Arya, saya cari partner. Saya suntikan dana 5 miliar untuk perusahaan kamu. Bersihkan nama kalian. Baik Pak, terima kasih Pak.
Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi keputusan bodoh Bapak untuk jujur tersebut yang justru menyelamatkan karir Bapak pada saat itu. Betul sekali Mbak Sarah. Kalau saja pada saat waktu itu saya ambil uangnya Rian, mungkin saja saya sekarang tidak akan bisa hidup tenang. Dan saya terus takut untuk kebun saya itu akan terbongkar. Nah, sekarang saya bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Wah, terima kasih Bapak Arya atas inspirasinya pada malam hari ini. Bisnis pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Bisnis adalah tentang siapa yang masih bisa berdiri tegak dan menetap cermin tanpa rasa malu di pagi hari. Uang bisa dicari, pasar bisa dibentuk, strategi bisa ditiru, tapi kepercayaan sekali retak, tak ada lem yang bisa merekatkan kembali sempurna. Integritas mungkin terasa seperti beban berat saat kamu mendaki, menghambat langkahmu ketika yang lain berlari jurang. Tapi percayalah, saat badai datang, integritas itulah satu-satunya jangkar yang menahan kamu agar tidak hanyut. Jadilah pengusaha yang tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun nilai.
Di depan lobi ada Kan. Action. Mulai. Hah? Wartawan? Mereka tahu dari mana alamat ini? Mulai. Budi, gimana sudah udah? Disegel, ada laporan ke polisi kalau barang kita itu ilegal. Pasti ini kerjaan Sirian. Kita nggak bisa jualan, cash flow kita 0 bulan ini. Cut. Kamera on action. Gaji karyawan tinggal 3 hari lagi, Kalau kita nggak ada suntikan dana, kita bubar. Kamera on. Orang gila emang. Udah ya. Gitu ya, Anton. Makan dulu bos, ini ada makanan. Makan dulu sama abangnya. Put. Bentar. Ada berita apa bos? Gue percaya sama lo. Cut. Udah bagus. 2, 3. Kamu datang. Coba lanjut ya. Bersihkan nama kalian. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita akan sorry, salah ke bawah syutingnya tadi. Oke, 1, 2, 3. Lagi hitung dong. 1, 2. Jangan kamu. 1, 2, 3. On action. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi keputusan Bapak untuk salah. Kalian nih, sorry.